Dan selembar beberapa lembar hanya sekitar 6 sampai 8 lembar, yang sekitar kurang lebih 12 sampai berapa ya, kalau lembar berarti 8 lembar 16 halaman. Itu menjadi sebuah aturan yang seakan-akan sakral, walaupun sekarang kayaknya lebih ketat. Dan dalam cara penulisan teks, kalau kita tahu jeli, penulisan teks itu tidak pernah tertulis organisasinya. Jadi di balik rahasia teks itu tidak pernah tertulis nama organisasinya. Sehingga kawan-kawan kadang-kadang yang diminta misalnya, mana bentuk tertulisnya, doktrinnya mana, kita tunjukkan dengan teksnya, misalnya tulisan Pegon itu tidak dipercaya, ya wajar, mereka wajar misalnya nggak percaya. Mana yang menyebutkan organisasi harus paham, nggak akan menemukan. Anda baru sadar ya, itu namanya kalau mereka menamakan apa kayak ini, bajingan tengik. Kalau bajingan karena itu kan kalau bahasanya dulu di doktrin para sesepuh awal itu lagi bajingan tengik, licik wong licik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat terus semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 yang saat ini terus diyakinkan, terus dimantapkan, dan terus didoktrin agar merasa lebih pintar, agar merasa lebih paling pol amalannya, agar merasa lebih paling suci, agar merasa lebih paling memiliki Islam, dan yang terakhir agar merasa paling masuk surga sendiri, sebagaimana yang terus didengungkan, yaitu jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, melihat perkembangan terus kita sampaikan, kenapa setiap kali saya membuka dalam sebuah video-video terus memberikan khabar tentang perkembangan situasi yang ada di dalam Islam Jamaah, yang terus setiap hari nampak jelas sudah banyak orang-orang yang sudah menyadari dari berbagai kalangan, baik kalangan pengurus, kalangan jamaah biasa, kalangan mubalek, bahkan kalangan imam, yang tentunya juga karena sebab sebuah perenungan, karena sebab sebuah informasi yang begitu luas di zaman-zaman seperti ini, sehingga mau tak mau mereka harus mendengarkan, mereka harus mengintip, mereka harus memahami, dan paling utama mereka harus menyelamatkan ku anfusakum wa ahlikum naro, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dari ancaman-ancaman api neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ini hari Senin minggu pertama. Tentunya ini adalah hangat-hangatnya bagaimana peserta atau para imam-imam daerah beserta pengurus-pengurusnya untuk menyampaikan hasil daerahan atau menyampaikan hasil hasil menerima nasihat dari sang imam pusat atau pengurus-pengurus pusat yang berisikan dawuh-dawuh, bahasanya dawuh-dawuh atau ngendiko-ngendiko, perintah-perintah Bapak Imam yang harus
dilaksanakan, harus dikerjakan selama bulan bulan Maret, terutama tentang masalah puasa. Bisa kita tebak bahwasanya puasa yang diperintahkan atau yang dinasihatkan adalah hal-hal yang tentang masalah Ramadan. Itu sudah kita pastikan. Kenapa? Karena tag itu terus terulang-ulang dan ada file. Sering saya sampaikan bahwasanya teks Bapak Imam, teks yang dianggap sebagai sumber masadirul hukmi, sumbernya hukumnya jamaah itu adalah file yang sudah terulang-ulang setiap bulannya, tinggal buka. Dan saya pun punya itu, mentahanin dulu ya. Dapat dari mana? Dari pusat. Jadi memaku ngetok tag ini ya iso lah. Dari bulan berapa ada. Mentahannya jika ditambah bisa juga. Bukan ya kemudian nasihat kemudian dituangkan dalam tulisan, tidak. Itu hanya tulisan dulu kemudian baru dibaca. Dan itu ada filenya. Setiap 1 tahun itu mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada filenya, paling tinggal tambah sedikit. Situasi-situasi apa? Mungkin kalau saat ini nanti yang keluar adalah masalah puasa, pembagian zakat fitrah, terus baju barokah, tentang silaturahim, apalagi tentang THR mubalek. Ya seperti itu. Kita sudah hafal itu, hafal ngelontok isan. Karena kita sudah puluhan tahun di dalam dan kita juga membacakan dan mendengarkan hal itu. Ternyata kita dulu sempat, waktu saya mulai menyadari itu tahun berapa ya, kita kok podo-podo ya. Tapi podo-podo, ternyata saya dekat dengan orang pusat saat itu. Kebetulan juga beliau juga banyak file-file itu. Wah sini tek ini anu mas, kui mau anak file kok kalian buka tok kok. Print ulang aja, tinggal ganti tahunnya saja. Diganti tahunnya 2021, misalnya dari 2022, cari bulannya, tanggalnya berapa, sudah. Kalau misalnya ada hal yang misalnya mendadak ayo harus sampaikan, ya ditambahkan di situ aja. Dan itu bisa ambil dari tag yang lama, digabungkan di situ, yang kira-kira kejadian tahun berapa dimasukkan situ, digubah bahasanya. Namun apa respon yang dibawa? Yang dibawa seakan-akan itu adalah dawuh Bapak Imam, itu adalah ngendikane Bapak Imam, itu adalah nasihatnya Bapak Imam yang harus sakral didengarkan. Seakan-akan menjadi kualat dia tidak mendengarkan. Dan aturan-aturannya begitu mengikat. Bagi yang tidak mendengarkan maka wajib didatangi, wajib mengulangi. Bahkan sampai ada penerobos kelompok itu saya pernah mendengarkan saat musyawarah kelompok itu, saya sendiri mendengarkan. Jadi jamaah-jamaah itu izin misalnya pipis sepenguyuh metu ke kamar mandi atau keluar, saat itu diminta untuk menandai baris berapa dia tinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Dengan membaca Quran aja, orang yang membaca Quran seharusnya fastami'u lahu wa ansitu. Kadang-kadang telat, kadang-kadang ngantuk dan lain sebagainya. Itulah respon para Islam Jamaah Cokam 354 terhadap teks yang dianggap sebagai surat sakralitasnya. Surat yang begitu mulia. Dawuh-dawuhipun Bapak Imam. Dawuh-dawuh Bapak Imam yang harus didengarkan, harus direspon, harus ditaati. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Dan beberapa lembar hanya sekitar 6 sampai 8 lembar, yang sekitar kurang lebih 12 sampai berapa ya, kalau lembar berarti 8 lembar 16 halaman. Itu menjadi sebuah aturan yang seakan-akan sakral, walaupun sekarang kayaknya lebih ketat. Dan dalam cara penulisan teks, kalau kita tahu jeli, penulisan teks itu tidak pernah tertulis organisasinya. Jadi di balik rahasia teks itu tidak pernah tertulis nama organisasinya. Sehingga kawan-kawan kadang-kadang yang diminta misalnya, mana bentuk tertulisnya, doktrinnya mana, kita tunjukkan dengan teksnya, misalnya tulisan pegon itu, tidak dipercaya. Ya wajar, mereka wajar misalnya nggak percaya, mana yang menyebutkan organisasi harus paham, nggak akan menemukan.
Anda baru sadar ya. Itu namanya kalau mereka menamakan apa kayak ini bajingan tengik. Kalau bajingannya bajingan itu kan kalau bahasanya dulu di doktrin para sesepuh awake dhewe iki bajingan tengik. Licike wong licik. Jadi dibalik dibalik teks Bapak Imam doktrin tiap bulan itu tidak satu pun kita jarang bahkan nyaris tidak ada tertulis nama organisasinya enggak. Kenapa? Karena ini untuk menghindari ini kan jejak cetak loh, ini media cetak sebagai bukti itu. Sehingga misalnya kawan-kawan misalnya kemudian diminta oleh orang-orang yang berkepentingan misalnya MUI atau Jaksa Agung dan lain sebagainya, misal mana doktrin nyamannya yang menunjukkan mereka mendoktrin ini kan hanya jamaah kan sifatnya luas. Bahkan dalam penyampaian aja ketika dulu awal-awal misalnya kita tulis nih di pojokan ini disampaikan dan teks itu bukan disampaikan Bapak Imam loh ya. Anda jangan seakan-akan wah semocoknya Bapak Imam, enggak, wakil-wakilnya itu hanya membaca. Bahkan nyaris tanpa keterangan hanya dibaca jujur aja. Saat itu kita tulis misalnya Bapak Kasmudi, Allahyarham, kemudian misalnya Bapak Mulyono, atau misalnya Bapak Edi Suparto. Itu dulu akhir-akhir tidak boleh. Kenapa dilarang? Karena nanti akan ketahuan. Termasuk saat kita menyusun notulen daerahan misalnya. Notulen daerahan kan biasanya disusun mulai bukan sekarang mulai ba'da zuhur. Pada zuhur hari Sabtu itu sudah kita tulis notulen, dikasih nama siapa, nasihat dari Bapak siapa, Pak Ahmad Basori, nasihat dari MC, dari Lukman Hakim. Tidak boleh dikasih nama. Kenapa? Karena nanti di situ nanti ada bidonah yang kalau disebut namanya nanti suatu saat kalau ditemukan oleh orang luar atau di orang-orang yang dianggap jahat akan repot kita. Makanya di balik penulisan teks itu ada rahasia-rahasia yang kita tidak terlintas apa-apa. Kita saat itu orang ngewe seniki. Misalnya itu di rumah itu saya punya banyak SK imam kelompok itu hampir satu daerah imam kelompok itu SK-nya di saya, kopiannya maksudnya, fotokopiannya. Mana dulu kan pengajuan sepeda motor Evo itu yang mengajukan kan saya, yang diminta untuk ngurus itu kan saya. Itu adalah ada lampirannya ada. Nah, itu pun misalnya SK itu surat tugasnya imam kelompok, imam desa, imam daerah. Tidak ada satupun yang menyebutkan organisasinya. Adanya adalah untuk meramut jamaah menjadi imam kelompok atau imam desa, imam daerah di kelompok sekian untuk meramut jamaah. Tak ada. Sehingga Anda mau ke sana kemari bawa SK aku jadi imam daerah. Ya wajar kalau mereka ada yang agak jelilan di sini menandakan anak tulisannya tulisannya organisasi itu mana. Kan enggak ada, dan seandainya pun dikonfrontasikan kepada yang misalnya yang Jukam itu di komentar, dia bisa mengelak dan jago ngelak. Dia bisa bohong, enggak, saya tidak pernah menerbitkan surat itu tulisan siapa itu? Bajingan tengik kok kan ngono toh. Kan dalam doktrinnya kalau mereka orang luar itu bajingan, kita mbahi bajingan tengik gitu toh. Makanya masyaallah muslimin hafizakumullah taala, banyak rahasia-rahasia di dalamnya yang kita sendiri juga ternyata baru menyadari dari penulisan teksnya. Tidak pernah kita melihat dari pengiriman misalnya pengiriman korban, pengiriman dana korban, dana apa misalnya yang terpaksa harus dituangkan dalam teks tersebut misalnya. Itu pun juga tidak tertulis dalam dalam nama organisasinya, enggak, hanya perseorangan. Bendaharanya yang ditulis itu bendaharanya dengan berbagai rekening, enggak ditulis organisasi. Itulah masyaallah muslimin hafizakumullah taala, sadar tidak sadar begitulah cara mereka untuk mengelabui orang-orang luar,
mengelabui sisi jeleknya kerjiannya, sehingga kita sendiri masyaallah muslimin hafizahumullah taala tak henti-hentinya untuk membuka akal sehat mereka. Namun tidak boleh berhenti, awak ini tetap berjuang. Kita hanya membongkar tentang sisi-sisi kerjaan, kecurangan, dan ternyata begitulah mereka menyimpan bitona, sehingga tag yang puluhan mungkin tidak akan kita temukan nama organisasinya. Apalagi di zaman ini, 4 tahun terakhir ini, banyak kawan-kawan yang keluar, maka mereka sangat ketakutan. Oke, insya Allah demikian dari saya. Saya sedang santai di lantai 2 di rumah sahabat teman. Alhamdulillah, di luar sudah ditunggu banyak kawan. Insya Allah lanjutkan kopi pagi bersama para asatid biasa nek pagi. Jadi saya salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal samad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.